Jadi kita belajarlah. Dan saya tidak bermaksud ceramah, tetapi hanya berusaha berbagi informasi, menambah pengetahuan. Apa yang belum didengar mungkin malam ini didengar. Apa yang belum nyampe mungkin malam ini nyampe. Itu aja tujuannya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan antara kita dan keluarga sendiri, tetangga, sahabat, kenalan, atau orang yang berbeda, guru dan pengajiannya dengan kita. Jadi kita aman-aman aja kalau sudah punya pahaman yang benar. Nah, sebelum menyikapi perbedaan, kalau perlu dibantu ada yang catat ya, supaya nggak kemana-mana ngomongnya. Kita belajar dulu sejarahnya. Perbedaan pendapat ini sudah ada dari zaman Rasulullah. Dari Rasulullah yang masih hidup di tengah-tengah sahabat, di antara sahabatnya aja udah beda-beda pendapatnya. Berbeda dalam arti apa? Memahami Quran yang disampaikan, memahami perbuatan dan ucapan Nabi, beda-beda itu antara sahabat. Sudah ada. Dan cuman alhamdulillah perbedaan di antara mereka para sahabat diselesaikan oleh Rasulullah langsung. Jadi kalau dia berbeda-berbeda, rujukannya adalah Rasulullah langsung. Nanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana ini, dia begini, saya begini. Berbeda. Nabi yang luruskan, Nabi yang memberikan petunjuk, Nabi yang bimbing, Nabi yang tuntun, jadi selesai. Contoh perbedaan dari zaman Rasulullah masih ada. Ada dua orang dalam perjalanan menuju Madinah. Sahabat ini perjalanan menuju Madinah. Di tengah-tengah perjalanan masuk waktu sholat. Berhentilah mereka dan sholat duhur atau asar. Sholat. Nah karena tidak ada air, mereka tayamum dua-duanya. Sholatlah mereka. Selesai sholat pengen berangkat, airnya ngocor. Jadi ada air. Satu di antara mereka beritahu kepada temannya, kita harus ulang lagi sholatnya untuk pakai air. Karena udah kedengaran air ngocor, ada air. Kata sahabat yang satu lagi, saya bangga. Kamu mau ulang, silakan bangga. Saya bangga, saya udah sholat, baru airnya ada, jadi nggak apa-apa, saya udah sholat. Jadi yang satu ulangi sholatnya, yang satu yang ke Madinah sesudah itu. Sampai di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan kami berhenti sholat karena tidak ada air, kami tayamum. Selesai sholat sempurna, ada air. Saya berwudu, saya ulang lagi sholat saya, dia bangga. Lapor ke Nabi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kau benar, dia pun benar. Karena apa? Karena dia mendengar dan mengetahui ada air sesudah sholat selesai. Kalau sholatnya udah selesai, pilihannya terserah. Hari diulang lagi silakan, tidak diulang nggak apa-apa, kan udah sholat. Yang ngomong itu siapa? Rasulullah SAW. Coba kalau yang ditanyanya hari ini para kiai yang punya pengajian datang ke satu pengajian, oh tidak boleh, harus diulang karena masih ada waktu, ada air, mungkin. Nah, mulai perbedaan pendapat itu muncul. Jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat pergi ke Bani Nadhr. Bani Nadhr ini agak jauh dari Madinah. Rasulullah utus, adalah 5-6 orang sahabat sudah pergi ke kampung sana. Perjalanan mereka, sebelum mereka berangkat, Nabi ngomong begini, nanti sholat asarnya di sana. Nanti sholat asarnya di sana di Bani Nadhr. Di perjalanan masuk asar, sebagian ada yang sholat, sebagian lagi ngomongnya, nantilah kan kata Rasulullah sholatnya nanti di sana. Nurut aja lah sholatnya di sana. Kata yang lain, bagaimana kalau kita nyampe di sana maghrib? Ada gimana tuh asalnya? Nggak mungkin lah kan Rasulullah yang ngomong, asalnya di sana aja. Berangkatlah sebagian sholat, sebagian nggak sholat. Betul sampai di sana. Mereka sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Yang belum sholat tadi, sholatlah asar dulu. Sudah masuk maghrib, tapi sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Udah hanya. Kemudian mereka pulang ke Madinah. Lalu Rasulullah laporlah ke Nabi.
Kita sholat asar di perjalanan, mereka enggak. Nyampe di sana udah asar maghrib, asarnya mereka ke belakangan, telat. Apa kata Rasulullah? Kalian benar karena sholat pada waktunya. Dia juga benar karena nurut ke perintah saya. Yang nurut sholat di sana siapa? Rasulullah. Rasulullah kata apa? Kita kan nurut ke Rasulullah. Inilah di antara perbedaan pendapat. Dari Rasulullah masih hidup, di antara sahabat sudah ada perbedaan. Jangan aneh. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan wala yazaluna mukhtalifina wa kadzalika khalaqakum. Selamanya kalian akan saling berbeda, begitulah kalian diciptakan untuk saling berbeda. Quran. Kalau Allah kehendaki menjadikan umat ini satu, tidak ada perbedaan pendapat, bisa-bisa aja kata Allah, boleh aja. Tapi Allah tidak jadikan demikian. Allah jadikan perbedaan di antara kalian wala yazaluna mukhtalifina. Selamanya kalian akan saling berbeda, wa kadzalika khalaqakum, diciptakan untuk saling berbeda. Mulailah Rasulullah wafat, perbedaan di antara sahabat kemudian adalah kelompok-kelompok yang senang sama si A, tidak senang sama si B. Itu sejarahnya. Contoh ya, kalau ada yang kalian dengar dari saya berbeda dengan apa yang kalian dapat selama ini, saya jangan disalahin dulu ya, kan kita lagi belajar, gitu. Jangan itu, kita berbagi informasi, bertukar-tukar informasi yang ada di situ, nggak ada di saya, yang ada di saya nggak ada di situ mungkin ya, kita berbagi. Begitu Rasulullah wafat, dalam sejarah dicatat pelantikan khalifah yang pertama oleh beberapa orang kubur, diangkatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama. Benar tuh? Khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Rasulullahnya jasadnya masih di rumah, belum dimakamkan. Sudah mulailah ramai. Ada orang-orang yang pada waktu itu tidak setuju, tidak menerima Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Menurut mereka itu yang lebih pantas khalifah Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidina Ali ada di rumah Rasulullah, di rumah duka. Jasadnya masih di situ, belum diangkut, belum dimakamkan. Adalah orang berpendapat Sayyidina Abu Bakar keterlaluan, jasad sudah dilapangkan, udah pengen jadi khalifah. Mulai menebarkan berita-berita yang tidak senang terhadap pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Sampai hari ini ada muslim di dunia tidak menerima hakikat bahwa Sayyidina Abu Bakar khalifah pertama. Ini perbedaan. Apa itu alasannya? Kita tidak bahas. Yang kita bahas sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dan lebih berpanjangan sudah Rasulullah SAW. Sampai hari ini ada kaum muslim beberapa daerah atau beberapa tempat dalam pengajian mereka mencoba memberitahu seharusnya bukan khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar, tapi yang lebih pantas Sayyidina Ali. Itulah seterusnya. Mulai perbedaan pendapat di kalangan sahabat munculnya begini, ya paham? Mungkin kita pakai kata mungkin lah, kita juga tidak hidup di situ ya, bukan zaman kita, tapi kita berdasarkan warisan ilmu yang disampaikan oleh ulama. Mungkin ada sekelompok orang muslim tidak suka sama Sayyidina Abu Bakar, apapun itu tidak dekat. Akhirnya semua hadis-hadis Rasulullah dari Sayyidina Abu Bakar tidak diambil, tidak didengar, tidak dipegang. Dia cuma pegang hadis dari yang lain. Berapa banyak hadis Rasulullah dari Sayyidina Abu Bakar nggak nyampe ke dia. Karena apa? Apa dia benci sama Sayyidina Abu Bakar? Atau dia tidak kenal, dia tidak ketemu Sayyidina Abu Bakar. Satu kelompok. Jelas tuh? Kelompok ini tidak dapat hadis dari Sayyidina Abu Bakar. Begitulah kelompok kedua, ketiga, dan keempat.
yang tidak suka dengan Sayyidina Umar, yang tidak suka dengan Sayyidina Utsman, yang tidak suka dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada berapa golongan? 4 golongan. Jangan banyak-banyak, ambil 4 aja. Begitu Rasulullah wafat, umat Islam dibagi menjadi 4 kelompok yang berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Bab wudu dia berbeda, bab sholat dia berbeda, bab bacaan sholat dia berbeda, bab azan dia berbeda, bab jumatan dia berbeda, bab zakat dia berbeda, bab kurban dia berbeda, bab Ramadan berbeda. Berbeda lah. Berapa golongan? Alasannya kita tidak bahas. Kita ambil contoh mungkin sekelompok orang muslim yang hidup bersama sahabat tidak kenal dengan itu sahabat, tidak ketemu sama dia. Jadi banyak hadis Rasulullah tidak dapat sampai ke dia dari Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jelas tuh? 4 golongan ini pecah, kemudian mulailah dia bentuk kelompok-kelompok tertentu yang mungkin alasan politik juga di situ, alasan latar belakang kekeluargaan juga ada di situ. Atas dasar latar belakangnya adalah Ansar dan Muhajirin. Ansar merasa lebih mulia dari Muhajirin. Muhajirin orang nggak punya apa-apa dan datang dari Makkah berhijrah ke Madinah. Mereka sebagian begitulah seterusnya. Mulailah perbedaan pendapat di antara sahabat. Kalau dia melihat temannya beramal berbeda sama dia nanya, kok kamu sholatnya begini? Oh ini kata Sayyidina Abu Bakar. Aduh, jangan dengar omongan Sayyidina Abu Bakar, dia mah nggak benar. Udah ada. Bukan zaman kita aja, udah ada zaman sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu masih hidup. Ketemulah orang-orang yang hidup di zaman sahabat, beribadah berbeda dia sama dia. Yang satu nanya, kenapa kamu sholat begini? Oh kata Sayyidina Ali. Aduh, jangan dengarlah omongan Sayyidina Ali. Dan gak benar Sayyidina Ali mah. Nyata ini, sejarahnya nyata, lain ngarang. Berbedalah antara berwudunya para sahabat, berbedalah antara sholat dan tarawih, berbedalah puasa dan zakatnya para sahabat dan seterusnya. Begitulah dengan kehidupan. Apa yang buat mereka berbeda itu adalah mungkin dia tidak ketemu itu sahabat, dia tidak kenal itu sahabat, dia tidak suka dan benci kepada itu sahabat dengan alasan apapun. Ketinggalan dia. Coba kalau kita ngaji dapat dari semuanya amal kita. Kata Sayyidina Abu Bakar begini, kata Sayyidina Umar begini, kata Utsman begini, kata Sayyidina Ali begini. Kita dapat banyak amal kan? Zuhur kita sholat gaya Sayyidina Abu Bakar, asar kita sholat gaya Sayyidina Umar. Ternyata ilmu apa? Ada yang negur, kenapa tadi saya lihat kamu saat sholat zuhur tadi saya ikut Sayyidina Abu Bakar. Ini sekarang asar saya ikut Sayyidina Umar. Masing-masing orang ini sudah pernah sholat di belakang Rasulullah.